Ya, teman-teman, hari ini tanggal 30 bulan 12 ya. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang baru dibahas ya, teman-teman ya. Kita satu-satu deh. Kita tuntaskan satu-satu untuk pertanyaan yang di luar daripada updatean ya. Baik, teman-teman, ini ada yang menjawab, ada yang bertanya ya. Selamat siang ya. Selamat siang juga temanku. Salam luar biasa, sama-sama luar biasa. Ini bahas analisa nyangkut di saham TIRTA harga 92 ya. Baik, teman-teman. Mudah-mudahan ini ke depannya bisa membantu teman-teman ya untuk analisa saya ya mungkin ya. Nanti teman-teman silahkan ditambahkan di kolom komentar apabila ada tambahan ya. Nanti ke depannya nanti mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kenapa saya suka lalu membahas dengan komentar dengan tulisan biar nanti ke depannya menjadi perhatian juga teman-teman. Mungkin terjadi bukan di saham TIRT aja gitu. TIRT ya, TIRT. Kenapa harus pakai A saya? Baik teman-teman ya, oke terus saya tegaskan lagi teman-teman ya, investasi itu harus menyenangkan. Jangan sampai teman-teman gara-gara investasi jadi mumet. Ingat, gara-gara investasi jangan sampai teman-teman jadi mumet. Kita di sini harus menyenangkan. Jangan sampai teman-teman itu frustasi hanya gara-gara nyangkut teman-teman ya. Kan pilihannya cuma 3 teman-teman ya. Pilihan di investasi cuma 3. Bertahan dengan kesabaran, ditambah average ya, terus satu lagi cut loss. Cuma 3 itu doang teman-teman ya. Tinggal teman-teman pilih itu di antara 3 apa mau yang mana. Teman kita mungkin bisa bertahan ini udah sekitar 1 tahunan nyangkut ya. Nah mudah-mudahan bisa menjadi titik terang lah teman-teman buat teman-teman yang lain juga ya. Baik, nah kita mulai dari papan pemantauan khusus dulu deh. Ini adalah TIRTA ini TIRTAU ya, TIRT ya. TIRT itu masuk ke kriteria 1 dan 5. Ada kalau 1 yang mungkin harganya 50 selama 3 bulan ya untuk kepatuhan yang baru. Baru di 50 karena transaksi tidak atau kurang daripada 5 juta per hari dia dirata-ratakan selama 3 bulan atau kurang dari 10.000 lot dirata-ratakan selama 3 bulan. Nah, ini kriteria 5 lah yang menjadi mungkin ini yang agak-agak sedikit sulit lah gitu teman-teman ya untuk keluar daripada FCA ini negatif ya untuk laporan keuangan terakhir. Maka kita akan cek untuk TIRT ini untuk yang paling simpel saya akan di statistik aja teman-teman ya. Perhatikan untuk TIRT ya. TIRT perhatikan ini untuk ekuitasnya dulu deh. Ekuitasnya itu negatif 658 miliar ya. Dia punya kas 1 miliar, biasanya kalau 1 miliar begini di bawah 1 miliar teman-teman ya. Tuh total asetnya ada 201 miliar ya. Terus untuk total liabilitiesnya ada 858, atau working capital 30 miliar ya. Nah ini equity-nya negatif 658. Nah dia juga punya hutang jangka panjang 7558, artinya ini sudah melebihi daripada equity-nya ya. Kita lihat ya untuk DER-nya nih, DER-nya aja sampai minus begini teman-teman ya. Jadi hutangnya itu sudah lebih daripada negatifnya gitu kan. Untuk PR ratio juga sama negatif. Terus untuk PBB-nya mana PBB ini? PBB-nya juga mana PBB ini? PBB juga negatif. Ini serba negatif teman-teman ya. Ini serba negatif. Untuk ROI-nya coba ROI. Nah, ini ada petunjuk teman-teman. ROI-nya masih ada 5,37 positif. Artinya dia mampu lah gitu untuk istilahnya apa ya? menghasilkan keuntungan lah teman-teman ya. Nah ini kemarin itu revenue-nya aja seperti ini teman-teman, lihat ya. Revenue aja kuartal 1 aja tidak menghasilkan, kuartal 2 tidak menghasilkan. Ya bagaimana dia mau menaikin equity jadi positif ya kalau secara revenue aja masih tidak menghasilkan ya. Cuman untuk kuartal 3 dia sudah menghasilkan teman-teman ya. 65 juta ya, walaupun 65 juta itu lebih banyak teman-teman daripada kuartal 1, 2 dan 3 pada tahun sebelumnya gitu teman-teman. Walaupun tahun sebelumnya memang banyak banget jutaan-jutaan, cuman tidak miliaran teman-teman ya, hanya jutaan aja. Sedangkan hutangnya itu sampai miliaran. Nah, itu mungkin yang menyebabkan betul-betul nguras equity-nya teman-teman ya si emiten ini. Nah, teman-teman mungkin untuk secara LK ada positifnya apa? Dia walaupun tidak menghasilkan tetapi dia masih memberikan laporan ya. Nah, beda dengan emiten-emiten yang sangat-sangat tidak ditolerir
sudah equity-nya negatif, di FCA kan tapi tidak pernah bikin laporan. Nah, ini positifnya dia masih bikin laporan walaupun dalam keadaan negatif gitu ya, equity negatif, tapi dia masih memberikan laporan. Artinya itu masih ada perhatian daripada biasanya seorang market maker suka menjadi perhatian, teman-teman. Inilah yang dibilang saham itu yang bersifat gorengan lah, seperti ini, teman-teman. Dia tidak memandang secara LK-nya gitu, kadang-kadang hanya memandang angka-angka sama candle-candle aja, seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini untuk kuartal 3-nya ada peningkatan, teman-teman, dari rugi 23 miliar ke 8 miliar. Artinya sudah menurun ya ruginya ya. Ya, walaupun dibandingkan dengan kuartal 1, kuartal 2 ini lumayan banyak gitu kan. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi positifnya itu dia masih memberikan laporan keuangan ya, walaupun istilahnya dalam keadaan positif negatif ya, walaupun dalam keadaan negatif. Dan untuk DER-nya juga ini luar biasa gitu, gede gitu, teman-teman. Malahan equity-nya aja negatif aja 658, sedangkan hutang jangka panjangnya 755 miliar ya. Jadi secara angka-angkaan penuh dengan kenegatifan, hanya ada ROI-nya aja yang lumayan 5,37. Artinya ini masih ada kesempatan, teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk EPS pasti negatif juga. Revenue sudah ada peningkatan ya. Baru kita akan lihat ke bagian ini dulu deh. Nah, ini kita maksimalkan dulu nih. Sebenarnya dia itu langganan di 50, teman-teman ya. Dia langganan 50, cuman waktu kemarin mungkin beberapa tahun dari tahun 2019. Nah, waktu tahun 2022 sampai tahun 2024 ini dia kebablasan, teman-teman. Biasanya dia santai-santai aja gitu di angka 50. Ternyata kemarin itu kan ada peraturan baru. Maka waktu tanggal Februari dia langsung di Novembernya, sebenarnya November itu langsung di FCA kan ya. Biasanya mereka santai 50, nanti diangkat. Ini sebenarnya tipe-tipe yang emiten yang memiliki bandar, teman-teman. Kenapa? Karena dia kan langganan di 50, langganan di 50 di up lagi, nanti ke 50 kan lagi. Nah, ini ciri khas bandar, teman-teman. Dia akan mengangkat setinggi-tingginya, nanti akan dilemparkan sebawah-bawahnya sampai mentok ya. Dulu mentoknya di 50 kan, kalau sekarang kan peraturan yang baru ya nggak bisa begitu, makanya dia dimentokkan lagi ke harga FCA ya. Ini masih dalam kelakuan bandar, teman-teman. Perhatikan ketika FCA aja dia masih melakukan transaksi sampai ke harga berapa? 65 ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia bisa mentransaksikan ke angka sampai ke angka nah di sini nih, sampai ke angka 61, teman-teman ya. Walaupun di FCA kan keluar daripada 50, teman-teman ya, dia masih di FCA kan bisa mencapai ke harga. Nah, artinya ini masih dalam penguasaan bandar, teman-teman. Cuman teman-teman nanti mungkin usahakanlah ketika nanti menyentuh 92, atau teman-teman nanti mau yang punya tirta ini mau average, kalau bisa nanti teman-teman usahakan average-nya serendah mungkin ya, bisa di angka 19. Nanti teman-teman ini akan keluarnya terus aja diantrikan ketika teman-teman sudah mencapai harga yang diinginkan. Contohnya 92 di average, bisa jadi ke harga berapa nih? Tunggu sebentar ya. Contohnya teman-teman harga waktu pembelian sekarang nyangkut di angka 92, teman ya, angka 92 ya. Terus teman-teman nanti kalau teman-teman punya dana lagi gitu ya, coba teman-teman average mungkin di harga 19, kalau tidak bisa 19-nya di angka 20-nya deh gitu kan. Biasa suka agak sulit kan untuk di bawah itu harganya, contohnya angka 20 gitu ya. Teman-teman beli aja 100 lot lagi mungkin di angka di harga 20 ya. Nah, teman-teman mungkin ketika teman-teman nanti ngaverage di angka 56, wah katanya 56 ini masih di atas 50 gitu kan. Coba teman-teman gedein aja jumlah nominal ini, teman-teman ya. Kalau kemarin kan 920, contohnya berarti sambil beli 2 kali lipat aja deh gitu kan. Ini juga kalau 100 kan terlalu kecil. Nah, mungkin teman-teman bisa cuma setengahnya daripada pembelian kemarin ya. Contohnya baru contoh teman-teman di harga 44 kan. 44 itu teman-teman nanti bisa kejemput ketika dia mau melewati ki 50-nya. Karena target saya itu hanya ke 50 aja, teman-teman. Kenapa ini akan sulit lepas daripada FCA? Karena equity-nya, teman-teman ya. Mungkin kalau yang itu equity-nya positif hanya tinggal tunggu 3 bulan aja. Cuman karena ini adalah equity-nya negatif, teman-teman, di sini negatif ya. Negatif. Nah, di sini nih. Nah,
negatif ya, nomor kriteria 5 ya, maka teman-teman mungkin bisa memperhatikan, tidak bisa keluar mungkin ini kan tidak terlalu besar gitu untuk average ya, untuk di harga 20 itu ya. Nah, kalau teman-teman istilahnya dibandingkan gitu kan, contohnya harga saat ini nanti teman-teman bisa cuman berapa persen kawan? 54%, lumayan juga sih, tinggi gitu ya. Baik, nah mungkin teman-teman nanti bisa diperhatikan di harga 44-nya, mungkin nanti teman-teman kalau habis average juga tidak terlalu besar kan, contoh gitu ya. Contoh, jadi jangan terlalu besar daripada harga ini aja teman-teman. Kalau pengen lebih besar lagi ataupun maaf lebih kecil lagi average-nya, mungkin teman-teman bisa meng-average lebih lah gitu ya. Nah teman-teman, apa sih kabar baik daripada TAI RTI ini? Nah, sebenarnya kabar baiknya itu dia itu cenderung ditransaksikan dengan kemauan daripada bandar. Jadi ini masih ada bandarnya teman-teman ya. Kalau saya melihat dari segi pengangkatannya teman-teman, pengangkatannya dari kendala-kendala yang tersedia di sini, cenderung dia naik turun dan cenderung dia di 50 kan. Padahal ketika kita lihat di sini secara equity secara kuarteran untuk net income-nya, perhatikan dia dalam posisi negatif terus, perhatikan negatif terus ya, kebanyakan negatifnya daripada positifnya dari tahun 2015 teman-teman ya. Untung, maka saya bilang nih tuh kan, lihat, nah dia dalam posisi negatif. Nah perhatikan waktu tahun 2019 aja dia dalam positif negatif aja, ada positifnya 114 miliar gitu tahun 2020, tapi tetap aja ketika dia diangkat ya diangkat aja teman-teman ya, walaupun dalam posisi dia negatif. Nah itulah yang menjadi kenapa si TAI RTI ini bisa terus ditransaksikan teman-teman ya. Ini sebenarnya lebih baik daripada di 50 kan, lama, cenderung lama kan di 50 kan. Perhatikan teman-teman, dari tahun berapa, 2022, lepas tahun 2023 nya juga bablas gitu kan, 2002 bulan November ya, 2023 nya malahan kosong, tidak ada akumulasi apapun. Tapi pasti tahun 2024 dan kena FCA dia langsung ditransaksikan dengan baik. Artinya sesi bandar juga sudah memperhatikan teman-teman nih ya. Cuma untuk saat ini memang dia dalam pembuangan daripada bandar lokal ya. Sampai kapan nih? Sampai terakhir itu dibuang 11 Desember. Bulan ini masih dibuang dulu. Cuman ini dalam kondisi pembuangan ternyata ada yang memanfaatkan untuk ditaikin teman-teman nih. Artinya bandar luas sudah mulai masuk ke TAI RTI ini teman-teman ya. Nah sementara si bandar terus jualan dulu, tapi dia ada transaksi teman-teman, ada transaksi bandar juga nih, ada si Poren juga transaksi. Coba tanggal 22 November deh, kita lihat tanggal 22 November untuk Poren ya. Ini biasanya broker. Nah EP teman-teman, EP broker, EP itu kan broker lokal ya. Nah ini terdeteksi ada KTP Poren ya, artinya ini betul-betul yang mentransaksikan bukan Poren asli gitu ya, hanya dia memakai KTP-nya aja yang asli sebagai Poren ya. Tapi di sini kabar baiknya ya, si EP sudah mulai transaksi ya, walaupun kecil 300 slot, cuman dia punya punya titipan lah gitu ya, punya titipan. Apalagi si EP kan tahu sendiri lah teman-teman, ini broker yang kawakan gitu ya untuk biasanya memang harga gitu ya. Mudah-mudahan si EP juga menjadi perhatian juga, cuman akan waktu lama gitu ya. Ya gitu teman-teman ya, kabar positifnya ini adalah untuk masih ditransaksikan walaupun ya di FCA, tapi transaksikan terus sama bandarnya. Walaupun kecenderungan bandar lokal semakin ngejual, teman perhatikan di sini ketika tanggal 12 Desember mana ada Mas? 12 Desember ketika lokal kan. Nah, ini masih ada transaksi daripada si AZ teman-teman, si HPDR. Ini adalah broker bagus semua teman-teman, broker yang suka menjadi sebuah bandar di sebuah emiten ataupun bandar luar ya. Kalau teman-teman kita pada keluar yang mungkin pada emang ketakutan gitu kan. Apalagi sekarang itu kalau teman-teman perhatikan, sekarang di saham FCA itu cenderung gampang ditransaksikan teman-teman ya. Cenderung gampang ditransaksikan. Ini juga masih kecil teman-teman ya.
untuk apa namanya, untuk transaksinya kecil gitu kan. Nah, per hari ini aja sekitar 43 juta lot, maaf, 43 juta rupiah ya ditransaksikan di saham emiten ini. Dan lotnya sekitar 16.000 ya. Artinya masih ada transaksi teman-teman di emiten ini. Itu menjadi kabar baiknya. Tidak dibiarkan begitu aja dia cenderung lempeng aja gitu kan, tidak ada transaksi apa-apa. Tapi ini cenderung si bandarnya masih ikutan untuk bertransaksi ya. Mungkin itu adalah kabar positif. Jadi saran dari saya teman-teman, kalau teman-teman ingin keluar ataupun sudah nggak punya dana lagi atau sudah tidak percaya dengan emiten ini lagi, ini kecenderungan dia kemarin aja waktu bulan Desember aja diangkat ke 63 ya, 63 itu paling tinggi 63. Nah, upayakan sih teman-teman kalau sudah ada begini, lebih baik teman-teman kalau ada dana average aja mungkin kurang, harus average-nya kurang daripada 50. Ya, yang tadi seperti simulasi saya bilang bahwa tidak terlalu jauh daripada sinilah teman-teman gitu ya. Yang penting di bawah di 50 aja gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa dijual, disuruh diantrikan, mungkin di bawah 50 itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau teman-teman sudah nggak punya dana lagi dan tidak percaya sama emiten, udah tunggu aja. Karena kecenderungan dia juga sempat diangkat ke angka berapa nih? Ke angka 95. Artinya walaupun dalam posisi FCA seperti ini, si bandarnya masih mampu untuk mengangkat ke 93 ya. Kalau teman-teman 92 ya bisa kemungkinan teman-teman bisa kejemputnya. Karena di dalam posisi FCA aja dia masih bisa jualan gitu kan. Nah, itulah kabar baiknya teman-teman. Jadi ini si emiten ini masih dikuasai sama bandar. Selagi masih dikuasai sama bandar cenderung masih aman. Dan kabar positifnya lagi apa? Si laporan keuangan terus berjalan. Walaupun dalam keadaan equity negatif, tapi laporan keuangan terus jalan. Saya suka khawatir kepada sudah equity-nya negatif, tidak laporan keuangan tidak jalan, dia tidak ditransaksikan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya gitu teman-teman ya. Makanya teman-teman saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang lain yang 3 pokok itu ya, yang penting equity tidak negatif, tokohnya tidak bermasalah, dan tidak banyak hutang gitu kan. Itu mungkin menjadi patokan teman-teman bisa santai untuk berinvestasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, mungkin teman-teman kalau mau average ya, ini juga ada kesempatan teman-teman kita yang nyangkut di 92 aja, kemarin aja sampai ke 93 itu dalam posisi FC aja masih diperjualbelikan di harga FC-nya dengan bagus teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau yang nyangkut istilah di 29, kalau teman-teman masih punya dana ya mungkin bisa kejemput lah teman-teman. Kalau teman-teman average setengah daripada punya teman-teman gitu ya. Itu simulasi yang saya belikan ini teman-teman ya. Nah, nanti mungkin average-nya di harga bawah aja teman-teman, tunggu aja ya. Tunggu aja di harga bawahnya, sedikit lagi ke harga bawah. Sekarang EMA 10 juga masih berada di atas candle gitu kan. Nah, kalau ke 92 mungkin saya teman-teman ngambilnya di tahun berapa atau harga berapa saya tidak tahu gitu ya. Soalnya dia dari tahun ke berapa, kalau sudah 2 tahun ya. Berapa tahun sih dia? Ya, mungkin seperti itu teman-teman ya untuk apa namanya TIRT ini ya. Jadi saya tidak melihat daripada isi berita-berita yang lain, hanya melihat dari kanal-kanal aja. Ini secara apa namanya secara kasat mata ya, sangat jelas bahwa si bandar masih ada di emiten ini ya. Jadi selama emiten TIRT ini masih memberikan laporan keuangan walaupun negatif ya masih bisa ditransaksikan, cenderung ini masih bisa teman-teman 92 masih bisa keluar, hanya butuh kesabaran aja. Cuman ya kalau dia keluar FCA syaratnya selain dia lepas daripada 51 selama 3 bulan harus di angka 51 ya, selama sekitar 3 bulan. Satu lagi harus equity-nya bersifat positif. Ya, itu mungkin dia akan lepas daripada FCA. Kalau dia tidak, equity-nya tidak positif, dia tidak akan lepas daripada FCA. Walaupun harganya di 51 ke atas gitu ya. Oke teman-teman, walaupun dia istilahnya gini nih teman, tapi dia ekuitas positif tapi harga masih di 50, dan juga tidak akan lepas daripada FCA. Jadi ini harus semuanya harus seiring dan sejalan teman-teman ya. Ini juga sebenarnya memberikan dampak positif sebenarnya kepada bursa kepada sebuah emiten yang langganan di 50. Jadi sekarang jangan 50, tidak akan lama-lama teman-teman di 50 kan ya harusnya ya. Pasti mereka akan transaksi minimal 3 bulan sekali, itu transaksi harus melebihi daripada batasnya, yaitu 5 juta per harinya rata-rata ya, atau 10.000 lot selama 3 bulan. Nah, seperti itu teman-teman ya, mungkin teman-teman yang nyangkut di ART ini bisa memahami apa yang saya bicarakan ya.
Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Dan tenang teman-teman, kalau investasi itu jangan dibawa pusing teman-teman ya. Udah santai aja, nyangkut ya biasa nyangkut, untung ya biasa untung, sideways ya biasa sideways. Karena kan cuma gitu aja teman-teman, di bursa cuma gitu aja, 3 aja, naik turun sideways udah. Sekarang tambahin lagi kali ya FCA, tapi FCA juga masih, kalau masih ditransaksikan cenderung masih bisa. Malah teman-teman kita aja banyak yang transaksi di FCA gitu ya, udah pada pintar gitu, soalnya santai gitu, udah pasang tinggalin sambil ngopi, kejual udah gitu kan. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi, dan semangat ya untuk yang nyangkut. Tenang, di mana di situ nyangkut, di situ akan kejemput. Hanya tentang bersahabat dengan waktu saja. Selagi masih ada laporan keuangannya masih keluar, cenderung masih baik-baik saja. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.